Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dengan beranggotakan saya Kaila Sasabila dan rekan saya Putri Anissa Amanah dan rekan saya Fahmi Ajis. Kami akan mempresentasikan dan akan merekam video pembelajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu dari dosen bernama Bapak Didi Mulyadi. Hari ini kita akan menyelesaikan karena ini kan materi terakhir. Kita akan bicara tentang istilah hukum ya. Secara historical ada 3 istilah. Ada lege, ada lex, ada de jure. Salah satunya adalah istilah lege. Ya. Lege ini adalah berasal dari bahasa Latin dengan pengertian dengan hukum. Jadi istilah satu bisa diartikan menjadi 2. Lege itu adalah dengan hukum dalam bahasa Latinnya, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum. Jadi kalau kalian bikin gugatan, eksepsi, replik, duplik di dalam tugas beracara atau menyusun katakanlah putusan tugas tampil ya, kemudian menyusun kaitannya dengan tugas jaksa ya, pengajuan ya, maka istilah-istilah ini biasanya muncul ya. Lege ini sekali lagi diartikan sebagai dengan hukum atau sesuai dengan hukum. Ini sedikit saja memperkenalkan dan basic buat kalian. Nanti kalian cari sendiri. Yang penting istilah lege itu sekali lagi diterapkan kepada peraturan atau keputusan, ya, peraturan atau istilahnya regeling dan disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat ini. Kalau jure secara etimologis dari si bahasa, maka secara hukum. Maka orang mengatakan de jure sesuai dengan hukum. Tiga-nya. Ada de facto sesuai dengan fakta. Itu bahasa hukum itu secara de jure atau de facto, secara hukum atau sesuai dengan fakta. Maka orang ini sudah melakukan pelanggaran hukum misalnya. Ya. Nah, jure berasal dari bahasa Latin yang memiliki pengertian secara hukum. Istilah jure dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau norma hukum yang berlaku secara umum. Ya, itu adalah jure. Saya akan masuk ke asas-asas hukum. Kayak tadi, ketika kita bicara tentang lex, maka biasanya kaitannya dengan asas hukum. Asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Antara sumber-sumber hukum formal yang satu dengan yang lainnya sering terjadi konflik atau pertentangan. Jadi lahirnya asas-asas hukum ini karena antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya sering terjadi pertentangan. Orang mengatakan confuse. Yang pertama, lex specialis, lex generalis. Apa artinya? Hukum yang khusus sampai hukum yang umum. Kalau terjadi pertentangan antara undang-undang pidana dengan tindak korupsi, kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka yang diambil undang-undang anti korupsi, bukan kita undang-undang pidana. Hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Apa istilahnya? Legi Posteriori derogat lex priori. Ya, legi priori, legi impriori atau posteriori. Ya, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Pasti hukum yang lama itu adalah hukum pidana. Atau dikatakan lex priori derogat lex impriori. Nah, kalau ini lex priori itu adalah hukum yang lebih besar. Atau yang dikatakan kita undang-undang pidana. Legi impriori, hukum yang lebih kecil. Kita undang-undang anti korupsi. Yang pertama,
asas tidak berlaku surut. Asas ini berlaku di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang tadi di dalamnya ada istilah legi, leg, ada juri. Maka asas yang pertama adalah dikatakan asas non retroaktif atau asas tidak berlaku surut. Ya. Asas non retroaktif atau asas tidak berlaku surut adalah undang-undang untuk masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Contoh, kita menanggung hukum pidana dibuat tahun 2014 misalnya. Kejahatan 2013. Maka kejahatan yang dilaksanakan tahun 2013 tidak bisa dipidana oleh kita menanggung hukum undang-undang anti korupsi yang lahir 2014. Kenapa? Karena asas non retroaktif. Ya. Yang kedua, asas yang kedua, asas yang dikenal dengan asas legalitas. Tadi asas tidak berlaku surut. Sekarang kita bicara asas legalitas. Kalau orang mengatakan nullum delictum nulla poena sine prapia legi onale. Itu asas legalitas. Ya, dalam bahasa Latinnya adalah nullum delictum nulla poena sine prapia legi onale. Itu ada asas legalitas. Jadi kalau bahasa Latinnya seperti itu. Ya, kalau tadi asas tidak berlaku surut, bahasa Latinnya non retroaktif. Nullum delictum nulla poena sine prapia legi onale. Itu ada asas legalitas. Asas legalitas ini seperti yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Ya. Yang barunya silakan kalian cari. Yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dihukum. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum atau kejahatan dapat dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang lebih dahulu. Nah, di sini dikatakan lebih dahulu. Ya, undang-undang ini lebih dahulu. Jadi kalau di dalam asas legalitas itu undang-undangnya yang lebih dulu baru kejahatan. Ini kemudian asas yang ketiga, orang juga mengatakan ada due istilahnya. Asas atau orang mengatakan juga ada due. Kalau orang mengatakan ada due, asas juga. Kalau orang mengatakan asas ada due juga. Jadi istilah ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang kalau tidak salah mazhab UGM itu istilahnya ada due. Kalau mazhab Unpad asas. Jadi orang-orang Jawa Barat kebanyakan mempergunakan istilah asas. Nah, kalian cek di dalam buku-buku Profesor Unpad atau Profesor Jawa Barat umumnya itu istilahnya ada asas. Tapi kalau orang-orang UGM Jawa biasanya istilahnya ada due. Tapi isinya saya mau ini juga. Ya, saya ramukan yang kedua. Asas ada due. Ketika nanti kalian membaca ada istilah yang berbeda, kalian tahu. Ya. Asas ada due. Lex superiori derogat, lex inferiori. Tadi sudah kita bahas sebagian. Ya. Yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Contoh, dalam konteks hierarki perundang-undangan, maka yang masuk salah satu aturan undang-undang yang lebih tinggi adalah undang-undang. Di bawahnya yang lebih rendah PP. Selanjutnya masih ya, konsekuensi hukum berlakunya asas lex superiori derogat, lex inferiori. Ini konsekuensi hukumnya seperti apa? Kita lihat. Pertama, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Ya, jadi kalau ada persengketaan antara dekan dengan rektor, maka Anda harus ambil rektor. Karena ini konsekuensi hukum dari asas lex superiori derogat, lex inferiori. Yang kedua, undang-undang yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapus atau dicabut oleh undang-undang yang lebih rendah kedudukannya. Contoh,
peraturan rektor tidak bisa dihapus oleh peraturan dekan. Peraturan rektor bisa dihapus oleh peraturan rektor lagi. Jadi peraturan rektor nomor 1 tentang kemahasiswaan, kemudian ini dianggap tidak berlaku, maka harus dicabut dulu oleh peraturan rektor, ya. Nomor 2 tentang pencabutan peraturan rektor nomor 1 tentang kemahasiswaan. Jadi dicabutnya oleh peraturan rektor lagi. Jangan peraturan rektor dicabut oleh peraturan dekan. Ini yang kedua. Demikian juga undang-undang. Kalau undang-undang ini kemudian diamandemen, maka dicabut undang-undang ini dengan undang-undang lagi. Gitu. Nah, sekarang ada 2 mekanisme, ada undang-undang, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang Anda lihat, kalau dalam konsep ini Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi kewenangannya ada, punya kewenangan positif, keputusan negatif konstitusional. Ya, di Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang namanya putusan negatif konstitusional. Artinya peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka harus dirubah. Siapa yang harus merubah? DPR. DPR melakukan apa? Melakukan amandemen atau perubahan. Maka pencabutan undang-undang harus dengan undang-undang. Pencabutan perda harus dengan perda. Lex spesialis darurat, lex generalis. Hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Ya, gitu. Menurut asas ini, apabila ada 2 macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau kedudukannya yang sama, ya, dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum dan yang mengesampingkan yang umum. Yang kelima, kita selesaikan aja berbagai asas ini. Kita hanya bicara asas hari ini karena asas termasuk juga istilah kita hukum. Asas ada ium lex posteriori delegat lex priori. Artinya undang-undang yang baru itu mengesampingkan atau membatalkan undang-undang yang lebih dahulu atau lama. Contoh, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Ya, yang barunya adalah 15 2019. Artinya Undang-Undang 12 2011 bisa sampingkan oleh undang-undang yang baru. Itu nanti isi aja absen oleh ketua kelas. Nanti kalau udah beres ke ruang saya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekapan video pembelajaran dari Bapak dosen Dedi Mulyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.